Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Matius 18 ayat 7. Halo teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semua? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan baik, penuh sukacita, damai, sejahtera. Walaupun kondisi belum membaik juga teman-teman, di mana COVID-19 di beberapa negara kembali merebak teman-teman. Pertama di India, ya. India sekarang sedang berjatuhan banyak korban. Dan kita ikut prihatin teman-teman. Semoga kita lebih waspada lagi untuk tetap melakukan protokol kesehatan, harus tetap ketat kita jalankan. Walaupun sudah divaksin, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan itu. Jadi jangan lengah, jangan lalai. Karena kita tidak tahu teman-teman, ya, seperti apa COVID ini bermutasi, kita tidak tahu, ya. Tapi kejadian yang terjadi di India hari ini sangat-sangat mengerikan. Namun teman-teman, kita orang-orang yang beriman, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita lakukan yang terbaik, dan selanjutnya Tuhan yang punya acara. Walaupun kita menjadi korban, yang penting kita pastikan sudah diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini saya ingin membahas ya bersama-sama dengan teman-teman, yaitu membahas sebuah lagu teman-teman. Ini tidak sembarangan lagu, tetapi lagu yang cukup menyedot perhatian banyak rohaniawan teman-teman, ya, khususnya para hamba-hamba Tuhan. Ini lagu sepintas ketika kita dengarkan bagus sekali, kayaknya dengan irama yang soft teman-teman ya. Terus kata-katanya terlihat seperti sangat rohani ya teman-teman. Memang ini lagu rohani ya, tapi kandungan lirik ya, lirik yang terkandung di dalam lagu tersebut itu patut kita waspadai. Kalimat demi kalimat ya yang ada di dalam lirik lagu tersebut harus kita cermati. Saya mengatakan ini adalah perangkap iblis. Ya. Iblis, kita tahu Lucifer, teman-teman. Lucifer itu adalah pemimpin puji-pujian di sorga. Kemudian dia melakukan kudeta, dia memberontak kepada Tuhan, bahkan ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi. Nah, berhubung Lucifer ini adalah sangat piawai teman-teman ya di bidangnya, yaitu dalam hal musik dan lagu. Dia banyak menggunakan musik dan lagu ya untuk menyesatkan banyak orang, dan tidak terkecuali dengan lagu yang akan kita bahas ini teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita pastinya sudah tahu ya bahwa Lucifer ini adalah mantan penghulu malaikat sorga teman-teman. Lucifer artinya malaikat terang. Dia adalah malaikat yang paling elok rupanya dan paling cerdas di antara semua malaikat di sorga.
dia bertugas memimpin, ya, memimpin puji-pujian terhadap Tuhan. Nah, jadi Lucifer itu sangat menguasai yang namanya musik dan lagu, teman-teman. Dan kita tahu bahwa Lucifer banyak sekali menyusup ke dalam musik dan lagu. Karena dia sudah memberontak terhadap Tuhan, dia berusaha untuk menyesatkan banyak orang. Ya, karena ketika dia memberontak, dia langsung dilemparkan ke bumi. Ya, karena dia ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi. Saking dia hebat, saking dia elok rupanya, saking dia cerdas, ya, melebihi semua malaikat-malaikat di sorga, kecerdasannya teman-teman, dia lupa diri. Dia melakukan kudeta, ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi, yaitu ingin disembah. Nah, Lucifer inilah yang kita kenal sekarang dengan sebutan iblis, teman-teman, atau setan. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan setan, ya. Untuk saudara-saudara yang Muslim, Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya setan. Setan atau iblis itu adalah mantan malaikat sorga yang melakukan pemberontakan di sorga. Ya, dia memberontak terhadap Allah dan dia ingin disembah, teman-teman. Ya, inilah yang disebut sekarang, yang dikenal sekarang dengan nama iblis atau setan. Ya, nah, karena Lucifer ini sangat ahli di bidang musik dan lagu, dia mudah sekali untuk menyusupkan, ya, menyusupi lagu-lagu dengan ajaran-ajaran setan. Untuk tidak berlama-lama, kita akan mendengarkan, ya, lagu yang ini sangat viral sekarang, ya, lagu ini viral teman-teman sekarang dan menarik perhatian banyak para hamba Tuhan, ya. Untuk itu kita akan mendengarkan dulu dan Anda simak baik-baik lirik dari lagu ini, teman-teman. Ya. Dan kita nanti akan bahas ajaran apa yang diselusupi oleh setan atau iblis di dalam lagu ini. Selamat mendengarkan. Di Alkitab semua mau temukan nubuat tentang karya akhir zaman, karya yang Tuhan kan lakukan, dan tanda-tanda akhir zaman. Mereka makin semangat memuja Alkitab dan makin mendekati akhir zaman. Orang makin percaya pada nubuat, khususnya tentang akhir zaman. Iman buta terhadap Alkitab buat mereka tak cari karya Roh Kudus. Alkitab jadi penghalang orang menerima karya baru Tuhan, membuat Tuhan sibuk menyebarkan karya barunya, karya barunya. Orang pikir hanya Alkitab yang datangkan karya Roh Kudus dan langkah Tuhan, dan menyimpan rahasia karya Tuhan, dan dapat jelaskan Tuhan dan karyanya, mendatangkan karya surga ke bumi, memulai dan mengakhiri zaman. Gagasan itu membuat orang tak ingin untuk mencari karya Roh Kudus. Alkitab membantu orang, kini menghalangi karya baru Tuhan.
mempercayai atau membayangkan hal ini. Alkitab jadi penghalang orang untuk terima karya baru Tuhan, membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya, karya barunya. Alkitab jadi penghalang orang untuk terima karya baru Tuhan, membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya, karya barunya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan lagu tadi, ya, kita cermati lirik-liriknya teman-teman. Sungguh ini adalah pekerjaan iblis, ya. Ini adalah pekerjaan iblis, teman-teman. Kita melihat bagaimana di lagu tersebut dikatakan bahwa orang banyak mencari nubuatan di Alkitab tentang akhir zaman, teman-teman. Ya. Dan banyak orang memuja Alkitab katanya. Ya, banyak orang memuja Alkitab. Ya. Dan orang-orang itu tidak tahu bahwa Alkitab itu adalah menjadi penghalang katanya. Menjadi penghalang untuk karya Tuhan. Ya, di akhir zaman. Bayangkan teman-teman, Alkitab menjadi penghalang karya Tuhan di akhir zaman. Wow. Orang tidak tahu katanya, ya. Orang tidak tahu bahwa Tuhan itu bisa ditemukan di luar Alkitab. Ya. Jadi di luar Alkitab Tuhan pun bisa ditemukan begitu. Nah, orang-orang yang menganggap Alkitab itu sebagai sesuatu yang harus diimani, dia bilang itu adalah seperti penyembahan berhala. Begitu ya. Jadi sedikit-dikit Alkitab, dikit-dikit Alkitab gitu kan. Nah, itu sama dengan memuja Alkitab yang dia bilang itu seperti penyembahan berhala. Luar biasa ya, teman-teman. Nah, lagi-lagi diulang-ulangi ya di refnya bahwa Alkitab itu menghalangi karya Tuhan, ya, menghalangi karya Tuhan. Nah, jadi Alkitab itu menjadi penghalang, teman-teman, ya. Nah, Alkitab membuat Tuhan susah untuk menyebarkan karya barunya, teman-teman, ya. Alkitab membuat Tuhan, ya, coba bayangkan teman-teman, ya, Alkitab membuat Tuhan susah untuk menyebarkan karya barunya, ya. Sungguh-sungguh menyesatkan ya teman-teman. Nah, katanya karya baru itu Alkitab itu jadi berhala, ya. Alkitab itu jadi berhala, teman-teman. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan bisa bekerja, ya, di luar Alkitab. Ya, jadi banyak orang tidak yakin katanya bahwa Tuhan bisa bekerja, ya, di luar Alkitab. Ya, ya. Jadi dan dia katakan lagi bahwa Tuhan, ya, dapat ditemukan di luar Alkitab. Banyak orang yang tidak yakin bahwa Tuhan bisa ditemukan di luar Alkitab. Coba, ya. Lagi-lagi dia katakan Tuhan susah menyebarkan karya barunya gara-gara Alkitab. Jadi karena Alkitab ini jadi penghalang, teman-teman. Teman-temanku sekalian, dengan demikian kita melihat bahwa iblis ingin menghancurkan dasar iman kekristenan, yaitu Alkitab. Jadi banyak sekali strategi iblis, teman-teman, untuk menghancurkan Alkitab.
Mulai dari mengatakan Alkitab itu palsu. Alkitab itu sudah diubah-ubah. Alkitab itu adalah tulisan manusia. Ya kan? Sampai kepada Alkitab menjadi penghalang karya Tuhan. Bahwa Tuhan bisa ditemukan di luar Alkitab. Artinya, iblis betul-betul tidak kehilangan cara, teman-teman, untuk menyingkirkan yang namanya Alkitab. Teman-teman, ini belum lama. Ya. Aliran sekte ini baru muncul di tahun 1995, teman-teman. Yaitu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin Anda ada yang baru mendengar sebutan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Atau mungkin Anda sudah sering menikmati siaran-siarannya, teman-teman. Ya, karena Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini masuk ke channel-channel media sosial. Dia masuk ke Facebook, dia masuk ke Twitter, dia masuk ke YouTube, dia masuk ke Instagram, teman-teman. Ya, dia menyebarkan pahamnya ke seluruh dunia melalui media sosial. Dan jangan terkecoh, tayangan-tayangannya biasanya terlihat benar, teman-teman. Ya, dengan bahasa dibungkus dengan bahasa yang begitu menakjubkan. Sehingga kesesatan yang dia bawa itu tidak terlihat, teman-teman. Tidak terlihat di permukaan. Ya, seperti tadi kita mendengarkan lagu itu enak banget ya, iramanya, teman-teman. Terus suaranya juga bagus ya. Tapi cermati kata-katanya. Si iblis melalui lagu ini ingin menghancurkan dasar iman kekristenan, yaitu Alkitab. Teman-teman, dengan demikian saya secara pribadi semakin meyakinkan, ya, semakin meyakini, teman-teman, bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Tuhan yang bisa menyelamatkan orang. Mengapa? Karena hanya Alkitab yang menjadi sasaran iblis, teman-teman. Ya, dan dia tidak berhenti-henti untuk menemukan cara-cara ya untuk menghancurkan Alkitab. Dari dulu sampai hari ini selalu menggencarkan serangan-serangannya terhadap Alkitab. Ini membuat saya semakin yakin bahwa Alkitab adalah kitab satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab. Nah, iman inilah yang ingin dihancurkan oleh iblis. Dia katakan bahwa orang bisa menemukan Tuhan di luar Alkitab. Bagi saya, di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Jelas ini bertentangan dengan apa yang dikatakan iblis di lirik lagu tadi, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin selama ini ya ada pandangan yang mengatakan bahwa di luar Alkitab masih ada firman Tuhan. Ya. Di luar Alkitab masih ada pewahyuan. Ini sudah pertanda bahwa Anda sudah masuk ke dalam perangkap iblis. Untuk lebih meyakinkan ya bagaimana iblis ini menyesatkan banyak orang,
menggiring banyak orang untuk meninggalkan Alkitab, kita akan bahas. Jangan beranjak dari tempat Anda. Saksikan video ini sampai selesai, maka Anda akan tahu strategi iblis dalam penyesatannya di akhir zaman. Tetap dukung channel Noverina Solihin dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa iblis sangat benci dengan yang namanya Alkitab. Karena di dalam Alkitablah terkandung jalan keselamatan menuju sorga. Di dalam Alkitablah orang bisa mengenal Allah yang sejati. Di dalam Alkitablah orang bisa mengetahui kehendak-kehendak Allah. Dan dari dalam Alkitablah orang bisa mengenal jalan keselamatan menuju sorga. Teman-teman, banyak cara yang sudah digencarkan oleh iblis untuk menghancurkan fondasi iman kekristenan, yaitu Alkitab. Seperti saya katakan tadi, mulai dari mengatakan bahwa Alkitab itu adalah tulisan manusia. Mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Mengatakan bahwa Alkitab itu diubah-ubah setiap hari. Sampai kepada disingkirkannya Alkitab dari Play Store. Ya. Dan ada juga Alkitab yang dibakar, teman-teman. Ya. Dan yang sedang kita bicarakan ini dikatakan bahwa Alkitab adalah penghalang bagi karya Tuhan. Orang yang menjadikan Alkitab sebagai dasar imannya dikatakan itu adalah pemuja Alkitab, menjadikan Alkitab berhala, dan dikatakan bahwa itu adalah iman buta terhadap Alkitab. Mengapa, teman-teman? Karena gereja Tuhan yang Maha Kuasa meyakini bahwa di luar Alkitab masih ada firman Tuhan, yaitu firman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan menariknya, teman-teman, Tuhan yang Maha Kuasa ini bukan Yesus Kristus, teman-teman. Bukan. Ya, bukan Yahweh di Perjanjian Lama, bukan Yesus Kristus di Perjanjian Baru, tetapi Tuhan Maha Kuasa di akhir zaman, yaitu seorang wanita, teman-teman, yang dianggap itu adalah Yesus Kristus yang sudah turun ke dunia ini menjadi seorang wanita. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini muncul dari negeri yang jauh di sana, dari timur, yaitu China. Ini adalah sekte, teman-teman, ya. Sekte yang muncul di China, yang bergerak di rumah-rumah, teman-teman, ya. Dan ini sudah dilarang di China karena mereka ini punya sikap menentang pemerintah China. Ya, jadi ini sudah dilarang di China, teman-teman. Nah, untuk lebih mengenal, ya, sepak terjang dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, teman-teman, saya akan membagikan sedikit informasi tentang siapa itu gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Jangan beranjak, tetap stay di channel Noverina Solihin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, teman-teman,
itu muncul pertama kali di China, yaitu pada tahun 1991, ya. Dan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini sudah dilarang oleh Partai Komunis di China karena sikap anti pemerintah, teman-teman, ya, anti pemerintah. Dan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini itu disebut juga sebagai Eastern Lighting, ya, atau kilat dari timur, istilahnya, teman-teman, ya, kilat dari timur. Nah, ini mereka dasarkan kepada Matius 24 ayat 27, teman-teman, yang berbunyi, karena seperti kilat yang datang dari timur, terlihat bahkan di barat. Nah, itu ya. Jadi kilat yang datang dari timur. Nah, mereka istilahkan. Dan lebih luar biasanya, teman-teman, ya, bahwa mereka meyakini Yesus Kristus itu telah kembali, ya. Kan dia datang kedua kali dan dia sudah datang, gitu. Mereka meyakini Yesus Kristus sudah datang, terus mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah datang, Yesus Kristus sudah datang ke bumi dan menjelma menjadi seorang wanita yang bernama Yang Xiangbin, ya, Yang Xiangbin, ya, Yang Xiangbin. Ya, susah saya menyebutnya, teman-teman, ya. Saya nggak tahu cara bacanya seperti apa, tapi tulisannya Yang Xiangbin, gitu ya. Nah, dia menyebut dirinya juga sebagai petir deng, ya, petir deng, ya. Nah, kemudian dia punya ini, teman-teman, dia punya kekasih, ya, dia punya kekasih namanya Zhao Weishan, ya. Zhao Weishan itu pria yang pertama kali, ya, pria ini yang pertama kali mengatakan bahwa Yang Xianbin ini adalah Allah, begitu, ya, adalah ilahi, begitu, ya. Jadi pacarnya yang ngomong, ya, bahwa si Yang Bin ini ilahi. Saya jadi ingat, ya, ada nabi, ya, yang mengatakan bahwa dia nabi itu adalah istrinya, teman-teman, ya, mirip dengan ini, ya. Nah, kalau ini pacarnya yang mengatakan bahwa wanita ini adalah ilahi atau Tuhan, begitu, ya. Nah, jadi jangan salah, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu bukan yang dimaksud di situ Yesus Kristus, bukan. Perempuan ini, teman-teman, yang mereka sebut sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Yang Xiangbin ini, begitu, teman-teman, ya. Nah, Xiangbin ini pada tahun 2000 dengan kekasihnya ini pindah ke Amerika, teman-teman, pindah ke Amerika, ya, tahun 2000 loh, ya, belum lama, ya, tahun 2000 mereka pindah ke Amerika. Kemudian dari Amerika Serikat inilah, ya, mereka memantau seluruh gereja-gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di dunia ini, begitu. Memang mereka menggunakan perangkat teknologi, ya, teman-teman. Mereka memanfaatkan sekali yang namanya teknologi, ya. Jadi siapa namanya tadi, ya, Yang Xianbin dan pacarnya Zhao Weishan ini, mereka berdua memantau perkembangan pertumbuhan dari gereja-gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini di seluruh dunia, teman-teman. Artinya sekte ini sudah masuk ke Indonesia, teman-teman, ya. Saya tidak tahu, mungkin Anda salah satu dari jemaatnya, saya tidak tahu, ya. Nah, kenapa? Karena sudah ada lagunya, ya, lagu berbahasa Indonesia, gitu. Ya, pasti dia sudah ada di Indonesia. Saya tidak tahu kapan masuknya, dan saya juga mudah-mudahan Anda bukan salah satu dari jemaatnya. Kalau Anda salah satu jemaatnya, bertobatlah, keluar dari situ, tinggalkan, ya, karena itu sangat-sangat menyesatkan Anda, teman-teman. Nah, kemudian gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini hadir di Hong Kong, di New York, dan di San Francisco, dan pastinya di Indonesia, kan, di Indonesia, ya. Dan juga tentunya di daratan China, teman-teman, karena munculnya dari sana, ya. Nah, teman-teman, yang saya sampai kaget ketika saya mendengar bahwa mereka itu merekrut pengikut, itu banyak caranya, teman-teman, ya, banyak caranya
mulai dari cara yang halus sampai cara yang kasar, ya. Mulai dari cara yang smart sampai cara yang sadis, teman-teman, ya. Nah, contohnya mereka menggait pengikut itu dengan cara rayuan seksual, ya, rayuan seksual, teman-teman. Kemudian mereka juga bisa melalui penculikan orang. Aduh, serem, teman-teman, ya, melalui penculikan orang. Hati-hati Anda, teman-teman. Kemudian mereka juga bisa melalui cara cuci otak, ya, brainwash, teman-teman. Wow, ya, brainwash. Wow, serem, ya. Dan juga bisa melalui pemerasan, ya, pemerasan untuk memaksa orang, ya, untuk ikut ke dalam kelompok mereka. Dan jangan salah, target mereka adalah ibu rumah tangga. Nah, hati-hati nih, ya, ibu-ibu rumah tangga, hati-hati nih, ya. Kemudian orang-orang miskin. Nah, itu target-target mereka. Teman-teman, mereka akan berusaha meyakinkan orang bahwa yang siapa tadi namanya, teman-teman? Aduh, yang Xianbing ini, ya, yang Xianbing ini adalah Tuhan. Adalah penjelmaan Tuhan, katanya. Nah, orang-orang akan diyakinkannya seperti itu, ya, bahwa Yan Xianbing yang cewek itu adalah penjelmaan Tuhan, katanya, teman-teman, penjelmaan Yesus Kristus, ya. Nah, teman-teman, pada tahun 2002, ya, anggota Lighting Timur diduga menculik 34 pemimpin jaringan Kristen bawah tanah. Pemimpinnya diculik, ya, jaringan Kristen bawah tanah. Kemudian Persekutuan Injil China dan menahan mereka selama 2 bulan. Nah, ditahan, ya, diculik, kemudian ditahan. Pada Agustus 2014, teman-teman, ya, 5 anggota gereja Tuhan Yang Maha Kuasa diadili di Yantai Shandong, ya, atas pembunuhan seorang wanita berusia 37 tahun di sebuah restoran. Mengapa? Karena wanita ini menolak untuk menjadi pengikut atau menolak untuk bergabung dengan mereka. Dibunuh, teman-teman, ya, dibunuh. Sadis sekali, ya. Dasar setan iblis itu memang seperti itu, ya. Pasti kalau ajaran itu berasal dari iblis, pasti, ya, tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa orang, teman-teman. Karena iblis itu adalah pembunuh manusia dari semula, begitu, ya. Alkitab mengatakan demikian. Dia adalah pembunuh manusia dari semula, dan dia adalah pendusta, bapa dari segala dusta. Jadi semua yang dia ajarkan ini dusta semua, begitu, ya. Bahwa Yesus Kristus katanya sudah turun menjelma menjadi wanita yang Xiandong ini, yang Xianbing ini, yang Xianbing itu kan dusta, ya. Tuhan Yesus saja belum datang, belum turun, ya, kita belum terangkat, ya kan? Nah, itu dusta, dia menyebar dusta, teman-teman. Dan bahkan dia tidak segan-segan membunuh orang yang tidak mau jadi pengikutnya, ya. Wanita yang berusia 37 tahun tidak mau bergabung dengan mereka di restoran, ya, dibunuh. Luar biasa, teman-teman, ya. Nah, di Indonesia bagaimana, teman-teman, ya? Harus waspada, teman-teman Anda, ya. Gerakan mereka ini merambah, ya, merambah ke dalam media-media sosial, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, Facebook, bahkan WhatsApp juga, teman-teman, ya, ke WA juga, ya, hati-hati, ya. WhatsApp, Twitter, Instagram, teman-teman, YouTube dan sebagainya. Wow, ya. Kemudian mereka ini memposting, ya, bacaan-bacaan yang kelihatannya wow, bagus banget, ya. Aduh, amin gitu. Sampai orang banyak mengamin-aminkan tulisan-tulisan mereka, teman-teman. Mereka pintar sekali menyusun kata-kata sehingga penyesatannya itu bisa terbungkus dengan kata-kata yang logis gitu, yang masuk di akal, yang kelihatan aduh enak untuk dibaca, begitu, teman-teman, ya. Sampai orang nge-like, ya. Terus amin begitu, teman-teman. Aduh, Tuhan Yesus, ya.
begitu liciknya ya si iblis ini untuk mengelabui orang, teman-teman ya. Nah, saya tidak tahu, ini praduga tidak bersalah ya teman-teman ya. Saya dengar salah satu pemimpinnya di Indonesia itu yaitu Halimah Pertiwi. Saya tidak tahu siapa dia ya. Saya tidak tahu siapa dia, tapi saya dengar-dengar nama pemimpinnya Halimah Pertiwi, teman-teman. Ya, saya tidak kenal siapa dia ya. Kemudian dia pinter sekali ya menyelipkan pengajaran-pengajaran sesat di dalam postingan-postingannya itu, teman-teman. Tapi kalau orang tidak teliti, tidak cermat, itu tidak tidak ngeh, teman-teman ya, tidak ngeh dan tidak tidak merasa gitu sudah disesatkan ya, sudah disesatkan, tidak kentara begitu, tidak kentara, tapi mereka pinter menyelipkan pengajaran-pengajaran sesat di dalamnya. Nah orang yang bisa cepat sadar ya, itu kalau dia sering membaca Alkitab ya, dia mengenal banyak firman Tuhan ya, dia memiliki dasar iman kekristenan yang mumpuni ya, dia mengerti konsep-konsep dasar iman kekristenan. Nah, itu biasanya cepat menyadari jurus-jurus tipuan si iblis, teman-teman. Nah, kemudian gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, ciri-cirinya ya teman-teman, dia menyangkali Trinitas. Ya, dia menyangkali Allah Tritunggal. Dia tidak percaya ya Allah itu 3 pribadi 1 hakikat, dia tidak percaya, teman-teman. Jadi mirip modalism ya. Kemudian dia tidak percaya bahwa Allah itu memiliki Bapa dan anak. Tidak percaya. Ya. Dia tidak percaya Allah Bapa dan tidak percaya Bapa itu memiliki anak. Jadi dia menyangkali Bapa. Ya. Dia menyangkali Bapa, teman-teman. Ya, jelas sekali ya kesesatannya, teman-teman. Kemudian gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini juga adalah kelompok berbahaya ya, yang menyangkal Alkitab ya, menyangkal kesempurnaan Alkitab, menyangkal kecukupan Alkitab. Makanya Alkitab harus ditambahi katanya ya. Padahal di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 dikatakan Alkitab tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi. Sudah cukup, finish begitu. Tapi gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini meyakini bahwa Alkitab itu belum sempurna, jadi harus ditambahi. Nah, siapa yang menambahi? Yaitu firman dari perempuan tadi. Ya. Firman dari Tuhan yang Maha Kuasa itu, yaitu siapa namanya tadi? Aduh, saya susah menyebut namanya ya. Namanya itu ya. Yan apa tadi namanya? Yang Xian Bin ya. Yang Xian Bin. Nah, dia inilah firman dari dia ini harus ditambahi gitu. Firman dari dia itu. Ya, makanya di lagu tadi dikatakan di luar Alkitab orang masih bisa mengenal Tuhan. Ya Tuhan siapa? Ya Tuhannya ini, yang Xian Bin ini. Memang yang Xian Bin ini tidak ada di dalam Alkitab. Gitu. Nah, tahu ya teman-teman kemana arahnya lagu tadi ya. Jadi dia menggiring orang untuk meninggalkan Alkitab ya, tapi mencari Tuhan di luar Alkitab, yaitu yang Xian Bin ini memang adanya di luar Alkitab, tidak ada di dalam Alkitab begitu ya kan. Dia berfirman, teman-teman ya. Jadi katanya kalau orang mau diselamatkan ya, kalau orang mau diselamatkan itu harus patuh kepada firmannya Yan Xian Bin. Ya, harus taat kepada firmannya yang Xian Bin ini, teman-teman. Luar biasa ya. Ya, harus patuh ke dia gitu. Ya. Penyelamatan itu ya keselamatan melalui kepatuhan pada pengajaran barunya
ini Tuhan yang Maha Kuasa ini, atau Yan Xiangbin itu, ya. Jadi harus patuh kepada pengajarannya baru bisa selamat. Wow, luar biasa. Padahal di luar Kristus tidak ada keselamatan. Benar-benar dia ini ingin menyangkali Kristus, menyangkali Bapa, menyangkali Alkitab. Inilah Lucifer, ya, yang ingin disembah ini, teman-teman, ya. Lucifer yang ingin disembah ini, dia ingin disembah, mengaku-ngaku dirinya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wow, ya. Ini sepertinya ini antikristus ini. Ya, inilah tokoh antikristus. Dia ingin menggantikan Kristus. Ya, antikristus itu artinya menggantikan Kristus. Jadi sudah muncul nih antikristus, ya, dari China sana, teman-teman. Semoga Anda tidak menjadi pengikutnya, ya teman-teman. Celaka 12 kalau Anda menjadi pengikutnya. Ya. Nah, jadi benar, ya, bahwa Yudas 1 ayat 4 itu benar. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup, ya, ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini dia, ya, dia inilah antikristus, ya, teman-teman. Jadi kita harus semakin kokoh dalam iman, semakin dekat dengan yang namanya Alkitab. Semakin iblis menjauhkan Alkitab dari kita, ya, semakin iblis mau menghancurkan Alkitab, yuk kita semakin dekat dengan Alkitab. Ya. Jadikan Alkitab sebagai satu-satunya standar iman kita, teman-teman. Satu-satunya. Tidak ada lagi kebenaran di luar Alkitab. Kalau orang percaya bahwa di luar Alkitab masih ada firman Tuhan, maka ini sasaran empuk dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Sasaran empuk. Makanya saya wanti-wanti menekankan secara terus-menerus kepada saudara-saudaraku yang terkasih. Tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab. Baik lisan maupun tulisan. Tidak ada. Dengan demikian kita tutup pintu serapat-rapatnya, tidak beri celah untuk iblis, teman-teman. Ya, karena iblis sedikit celah pun cukup, dia bisa masuk. Kita tutup serapat-rapatnya pintu iman kita, sehingga iblis tidak bisa menyelinap masuk, teman-teman. Dasar-dasar iman kekristenan harus dipelajari dan harus dipahami dengan benar. Kalau tidak, kita akan menjadi sasaran empuk iblis di akhir zaman. Karena dia kejar tayang, teman-teman, untuk menyesatkan banyak orang. Kenapa Alkitab menjadi sasaran iblis? Karena iblis tahu kalau orang membaca Alkitab, dia akan mengenal yang namanya kebenaran. Kalau dia mengenal kebenaran, maka dia akan diselamatkan. Dan iblis tidak mau seorang pun selamat. Iblis mau semua orang menyembah dia. Makanya dia menjelma menjadi Allah asing. Ya. Menjelma menjadi Tuhan odong-odong, teman-teman, ya, Tuhan palsu, karena dia sudah bersumpah bahwa dia ingin disembah, dia ingin menyesatkan banyak orang, begitu, teman-teman. Selidiki iman Anda, jangan sampai masuk perangkap iblis. Oke, teman-teman,
Saya kira sekian dulu yang bisa saya sharingkan. Semoga apa yang saya bagikan bisa memberkati kita semua. Semakin kita sadar bahwa iblis sedang berkeliling mencari mangsanya, teman-teman. Jangan sampai Anda lengah dan tidak mawas diri. Terus dukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Semakin diserang, semakin terang benderang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.